Hari ini kita akan bahas yang pertama dulu. Banyak meminta. Apakah banyak meminta tercela? Kurang jelas pertanyaannya. Apakah banyak meminta tercela? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Tergantung mintanya sama siapa. Betul atau tidak? Betul. Tidak tercela kalau mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada minta sama Allah tercela. Ada sebagian orang mengatakan, jangan dikit-dikit minta sama Allah, bikin manja. Subhanallah. Anda pikir kalau kita minta sama Allah, kita ini enggak usaha, kita ini tidak berbuat, kita tidak berikhtiar? Enggak seperti itu pemahamannya. Jadi orang itu mengatakan jangan gampang-gampang minta sama Allah, gunakan otak. Buat apa Allah kasih kita otak? Jadi dipikir kalau orang berdoa itu enggak berusaha, enggak kerja gitu loh. Enggak berikhtiar. Bukan seperti itu pemahamannya. Kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar. Tapi jangan lupa berdoa. Orang yang cuma mengandalkan ikhtiarnya saja tanpa berdoa, ini adalah manusia yang sombong. Dan orang yang cuma berdoa saja tanpa berusaha, ini tidak sesuai dengan syariat yang menyuruh kita untuk berusaha. Sehingga sama sekali tidak tercela kalau kita minta-mintanya sama Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, man lam yad'ullaha ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah marah kepada dia. Apa sabda Rasul SAW? Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepada dia. Berarti sebaliknya, orang yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Kebalikan marah, senang. Allah akan sayang kepada orang-orang yang minta kepadanya. Itulah di antara perbedaan Allah dengan manusia. Kalau manusia dimintai jengkel. Ya. Datang pengemis hari pertama, Pak nyuwun. Oh ya, baru ngaji. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Jangan membentak pengemisnya. 10.000, Masya Allah. Hari kedua, kula nuwun. Sinten? Kula nyuwun. Ternyata orang yang sama dikasih pinten 5.000 bae. Hari ketiga sama datang lagi, dikasih berapa? 2.000. Besoknya tuman. Itu kalau yang dimintai manusia. Ini yang dimintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang nyuruh kita minta. Ayat yang sering kita dengar. Surat apa? Ghafir. Nama lainnya surat Al-Mu'min. Saya khawatir nanti jenengan nyari-nyari Ghafir orang nono ki usate ora bener ki. Nama lain surat Ghafir niku surat Al-Mu'min. Surat nomor 40. Jadi kalau lupa nanti langsung aja cari surat nomor berapa? 40.
ayat 60. Ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni." Dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni." Artinya, mintalah kalian kepadaku. Allah yang nyuruh kita untuk minta kepada Allah. Apa ada orang kaya di sini yang, ayo sing pada butuh ngene, pada tukang ngene? Ada? Ada? Coba kasih tahu. Besoknya pada gemruduk mana? Kayaknya sulit nyari orang kaya yang seperti itu. Ayo yang butuh datang sini, datang sini, datang sini. Kecuali ada maunya. Apa maunya? Ajak kelalen ya, anaknya alias bunga, riba. Ya. Pinjam 100.000 kembalikan 110. Kalau itu sih banyak. Ya. Enggak, ini ngasih, minta, menawarkan, silakan yang butuh datang. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memerintahkan kita untuk minta. Allah Subhanahu wa taala berjanji, astajib lakum. Aku pasti akan kabulkan. Bukan hanya sekedar mengajak kita untuk minta kepadanya, untuk berdoa kepadanya, tapi juga Allah berjanji untuk mengabulkan permintaan kita. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya ini dengan sebuah kalimat yang berbunyi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Perhatikan baik-baik. Di awal ayat Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Kepada siapa? Kepada Allah. Di akhir ayat Allah katakan bahwa orang yang sombong dari beribadah akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Di awal ayat Allah katakan berdoa. Di akhir ayat Allah sampaikan ibadah. Apakah doa itu ibadah? Ya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah berdoa. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, sombong, mengandalkan kekuatan pribadinya, maka dia terancam untuk masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Sehingga tidak tercela meminta-minta kalau yang dituju adalah Allah. Lah terus hadis ini maksudnya apa? Maksud hadis ini kasratas su'al adalah meminta-minta kepada manusia. Meminta-minta kepada selain Allah tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Seperti apa kebutuhan yang mendesak? Tuku motor, ganti HP, tuku pulsa. Mari kita dengarkan contoh kebutuhan mendesak yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin." Minta-minta tidak halal. Berarti tidak halal berarti haram. Minta-minta tidak halal kecuali untuk 3 jenis manusia. Mari kita dengarkan baik-baik. Apakah kita termasuk dari 3 jenis itu atau tidak? Yang pertama, rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Yang pertama, orang yang menanggung hutang orang lain. Apa? Menanggung hutang orang lain.
maka halal baginya untuk minta-minta sampai terlunasi hutang orang lain tersebut. Setelah itu tidak halal minta-minta lagi. Ustaz, nanggung hutang orang lain sih kayak ngapa? Hutangnya dewek be, burung lunas nanggung hutang orang lain. Diceritakan oleh sebagian ulama, contohnya di dalam Islam kasus perselisihan, misalnya antara satu kabilah dengan kabilah yang lain terlibat perselisihan sampai ada di antara anggota kabilah itu yang terbunuh, dan biasanya nyawa dibalas nyawa. Dicari pembunuhnya siapa. Kalau seandainya tidak ketemu, maka menuntut ganti rugi yang diistilahkan dengan diat. Apa? Diat. Pernah dengar kasus TKI atau TKW, saya lupa, yang orang Indonesia ngumpulin duit banyak untuk tebusan, ya. Atau alternatif yang ketiga, dimaafkan. Tapi kalau misalnya salah satu saja dari ahli warisnya tidak setuju, maka harus membayar diat. Nah sekarang diat ini kadang-kadang jumlahnya besar. Saya lupa dulu pas ada TKW atau TKI itu berapa ya minta diatnya. Lupa saya. Sudah terkumpul duitnya, kalau nggak salah setelah itu dimaafkan atau gimana ya. Akhirnya dikasihkan kepada TKI TKW tersebut. Habis itu terus katanya jadi kayak toko emas berjalan apa gimana? Maksudnya apa? Itu gue tuku emas kok. Itu salah satu kasus. Tapi ada juga orang yang memang betul-betul untuk menebus nyawanya. Nah dalam kondisi seperti itu boleh orang yang bertanggung jawab itu untuk minta. Demi untuk menebus tanggungan orang lain ini. Kalau sudah tertebus, selesai. Tidak boleh minta-minta lagi. Ini kondisi yang keberapa? Pertama. Kondisi yang kedua, Rasulullah SAW sampaikan, warajulin asabat hujaihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish. Orang yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah sampai menghabiskan seluruh hartanya. Berapa? Seluruh hartanya. Rumahnya habis, kebunnya habis, ternaknya habis, tokonya habis. Si musibah apa Ustaz? Apa kira-kira? Tsunami. Apalagi? Kebakaran. Apalagi? Gempa. Apalagi? Longsor. Apalagi? Apa? Puting beliung, dirampok nganti entong-tong, tabung gasnya digawa, habis semuanya. Orang yang seperti ini boleh minta-minta sampai kapan? Mati-mati? Yora hatta yusiba qiwaman min aish, sampai dia bisa hidup mandiri, cukup untuk makan dia dan anak-anak. Jadi bukan sampai kekayaannya kembali seperti semula ya. Dulu sebelum ada kebakaran duitnya 1M, pokoknya orang mandek boleh ngemis nganti ngumpul maning 1M. Enggak, sampai dia bisa mandiri, sampai kebutuhan primernya, kebutuhan primer bukan sekunder. Sekunder contohnya HP,
TV, ya. Kulkas. Kulkas apa sekunder? Kulkas sekunder apa primer? Primer. Dan bakul daging dia. Ya kalau umumnya orang bukan kebutuhan primer. Dulu mbah kita punya kulkas enggak? Enggak. Bisa urip? Bisa. Ya. Sampai dia mandiri. Ini berapa ini? 2. Yang ketiga. Wa rajulin asabathu faqatun. Dan orang yang ditimpa kefakiran. Kayaknya ki ana peluang ki. Dengar baik-baik kelanjutannya. Hatta yaquma thalathatun min dhawil hija min qaumihi. Laqad asabat fulanan faqatun. Namun ada syaratnya. Harus ada 3 orang yang bijak. 3 orang yang bijak. Dari masyarakatnya, dari warga kampungnya yang bersaksi bahwa si fulan ini betul-betul miskin. Berapa orang? 3. 3 orang sembarang orang? Bukan. Zawil hija. Orang yang bijak. Orang yang tidak gampang disuap. Orang yang jujur. Sembarang orang jujur? Tidak. Harus dari masyarakat kampungnya. Kenapa? Kenapa? Karena tahu persis. Ada orang jujur dari wilayah lain. Gak tahu dia. Iya pancen tekan ngene nyong klambine rowet-rowet. Sobek-sobek bajunya. Ternyata dia masih punya tanah di sana atas nama istri mudanya. Wah, ini repot gitu. Ya. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW itu ketika menyampaikan hadis teliti Nabi kita SAW. Jadi betul-betul pintu minta-minta itu, kalaupun ada jendela itu terbukanya apa? Sedikit. Sebagian orang di zaman ini pengennya jendelanya belah, dibuka selebar-lebarnya. Enggak. Minta-minta itu aslinya haram. Kecuali dalam kondisi yang tadi disebutkan. Kalau sampai ada orang miskin, kemudian ada 3 orang yang bijak dari masyarakat kampungnya bersaksi bahwa ini betul-betul miskin, halat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aishin. Maka halal bagi dia untuk minta-minta sampai mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan dapatkannya. Berarti kalau habis minta-minta cukup untuk makan 2 hari misalnya, maka sebelum habis tidak boleh minta-minta. Nah, bagaimana dengan orang yang memang profesinya minta-minta? Kemudian Rasulullah SAW tutup sabdanya, ya qabi fama siwahunna minal mas'alati ya qabisatu suhtan. Wahai qabisah. Qabisah itu yang meriwayatkan hadis ini. Selain 3 itu, minta-minta hukumnya haram. Ya'kuluha sahibuha suhtan. Seandainya dia makan dari hasil minta-minta itu selain 3 kondisi, maka yang masuk ke perutnya adalah barang yang haram. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini jamaah yang kami hormati mengajarkan kepada kita agar kita punya harga diri. Agar kita memiliki kehormatan dan kemuliaan.
Jangan mudah-mudah untuk minta-minta dan menjadi beban orang lain. Apalagi kita sudah mampu untuk mencari duit sendiri. Saya tidak katakan anak-anak SD, anak-anak TK, ya, ketika minta sangu kepada siapa? Bapaknya, ibunya. Jangan minta-minta. Kamu bukan salah satu dari 3. Kowe teramane sing medhit kowe. Bapaknya yang beli itu, dia belum bisa bekerja dan dia masih berada di bawah tanggungan kita. Atau istri misalnya. Pak, nafkahnya mana? Kamu kena musibah apa? Itu kewajiban. Itu kewajiban. Kita sedang membahas orang-orang yang mampu untuk bekerja. Dan amat disayangkan sampai sekarang masih banyak anak yang sudah masuk usia bisa bekerja, itu masih menjadi beban buat orang tua. Bahkan yang lebih parah dari itu, anak sudah beristri dan sudah punya anak. Anak sudah punya anak. Berarti dia sudah jadi bapak. Masih ngantri di rumah orang tuanya setiap awal bulan. Ngenteni pensiunan. Anda bayangkan bagaimana anak ini menjadi beban buat orang tuanya. Sekarang itu saatnya Anda yang ngasih kepada orang tua. Orang tua itu semakin tua semakin lemah, sedangkan Anda semakin kuat. Sampai kapan orang ini menghinakan dirinya? Kapan itu saya baca berita ngenes, seorang anak tega membunuh ibunya sendiri dengan pacul. Di tempat yang lain membunuh ibunya pakai cobek, dipukul di kepala. Kenapa? Minta duit nggak dikasih. Padahal usianya sudah bekerja. Wah, kerja apa Ustaz? Sulit nyari pekerjaan sekarang. Bapak kami Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullahu ta'ala, itu sering dahulu ketika saya masih SD, ingat sekali, ngasih semangat kepada santri-santrinya. Santri-santriku, kalau kalian tamat pesantren bingung kerja apa, nyemplung kali Serayu. Untuk bunuh diri. Apa? Golet pasir. Ustaz, S1 Ustaz. Ijazah Ustaz S1 nyemplung Serayu. Lebih mulia mana? Nyari pasir atau tidur di rumah nunggu belas kasihan orang tua? Lebih mulia mana? Nyari pasir. Rasulullah SAW sampai bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan min hatab. Kalian mencari kayu bakar, kemudian Anda jual di pasar, kemudian dapat beberapa keping uang. Kayu bakar sekarang harganya berapa? Oh, sudah nggak ada yang pakai kayu bakar. Seikat berapa ya? Berapa? 5.000. Kira-kira turun dari hutan itu bawa berapa ikat? 4, Masya Allah. Berarti dapat berapa? 20.000. Orang yang seperti ini lebih mulia, lebih terhormat daripada orang yang kerjaannya pak
jaluk duite, alias minta-minta. Yang lebih parah dari anak yang jadi beban orang tuanya padahal dia sudah mampu untuk bekerja adalah suami yang jadi beban istrinya. Ini lebih parah. Bu, jatah belanjanya di lo. Deneng bapaknya njaluk duit mang ibu ini si kepriwe. Saya tidak membahas seorang yang sakit, ya, stroke, tidak bisa bekerja. Saya tidak bahas itu. Itu kondisi apa? Kondisi darurat, itu lain. Saya lagi membahas orang yang fisiknya kuat, akan tetapi dia malas untuk bekerja karena tahu istrinya bekerja, sehingga kerjaannya setiap hari ternak teri. Ternak teri siapa? Nganter anak, nganter istri. Kapan? Pagi, sore. Bar gue dolanan darah. La ilaha illallah. Terus ngapain lagi? Mancing. Lumayan bisa nggak labu. Di mana kehormatan Anda sebagai suami? Suami itu kenapa sih jadi kepala keluarga? Ada sebabnya suami itu jadi kepala keluarga. Bukan tanpa sebab. Mari kita simak sebabnya apa. Dalam surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ini sering kita baca dan kita dengar. Apa artinya? Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Suami adalah kepala keluarga untuk istrinya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki punya kelebihan. Kelebihan fisik, kelebihan akal, ya, kelebihan kekuatan. Terus wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ini sebabnya kenapa suami jadi kepala rumah tangga. Seandainya suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kerjaannya apa tadi? Ternak teri. Ya. Nanti akan datang suatu masa istrinya berkata kepada sang suami, "Pak, tek pegat engko lho." Bayangkan, masa suami diceraikan oleh istri? Ini kan kebalik. Seharusnya hak cerai itu di tangan suami. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, apa hukumnya orang yang meminta-minta sumbangan untuk membangun masjid? Apakah ini termasuk minta-minta yang tercela? Jawabannya tidak. Karena yang tercela adalah meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Apa dalilnya? Kalau untuk kepentingan umum diperbolehkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dituturkan oleh seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabatnya untuk mendatangi seorang wanita, seorang ibu. Lalu Nabi SAW berpesan, perintahkan kepada anakmu, anak ibu tadi yang tukang kayu, untuk membuatkan untukku sebuah mimbar. Apa? Mimbar. Mimbar itu untuk
masjid. Dari hadis ini Al-Imam Al-Bukhari mengambil kesimpulan bab meminta bantuan tukang kayu dan ahli pertukangan lainnya untuk membuat mimbar dan masjid. Loh, itu kan minta tolong dalam masalah pertukangan, Ustaz. Termasuk di dalamnya dari orang-orang yang punya kemampuan rizki. Sebagaimana disimpulkan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang bolehnya minta bantuan kepada ahli pertukangan dan orang-orang kaya untuk segala hal yang manfaatnya menyeluruh buat kaum muslimin. Berarti bukan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi yang namanya sumbangan untuk masjid itu kan sifatnya sedekah. Jadi sedekah itu enggak usah dipaksa. Tidak perlu dipaksa, dan yang dimintai tolong itu dilihat-lihat orangnya apakah ini dia mampu atau tidak. Dan sebaiknya orang yang mampu mestinya enggak usah diminta, dia sudah tergerak hatinya. Dan seharusnya orang-orang kaya itu berterima kasih karena diberikan peluang, diberikan tempat yang tepat untuk menyalurkan hartanya.